Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan itu suasana pedesaan Indonesia, dan pada saat ini kami berada di Sawah Lawe, Nagari Salarai Aiya, di mana daerah ini adalah daerah yang terdampak dari bencana tanah longsor atau yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada mandang nguang saya ada 10 mini ada. Berarti ada semacam bunyi-bunyinya lah tibunya nih. Semua awak kan tak tahu kalau itu kalau. Jadi ayo kota Sarampang. Jadi tak kanang lah dulu menanau kan. Baru lapeh. Apa lapeh itulah kadang. Sekarang kami berada di Sawah Lawe, Jarang Kayu Pasak, di mana di sini adalah salah satu titik yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pertama sekali di sini tentunya sangat kita mengucapkan belasungkawa dan sangat prihatin sekali. Seperti itu teman-teman, bisa kita bayangkan bagaimana historisnya dan bagaimana pekikan dan suara-suara minta tolong di saat terjadi banjir bandang ini. Bisa teman-teman lihat, itu adalah batu-batu besar, kemudian kayu-kayu besar yang dibawa oleh air bah ataupun banjir bandang yang sekejap melanda pemukiman masyarakat di Sawah Lawe Kayu Pasak ini. Dan seperti bisa kita lihat rumah-rumah yang hancur. Kemudian nanti mungkin kami juga di sini akan menampilkan review lewat udara atau lewat drone. Nanti bisa kita melihat lebih luas bagaimana dampak daripada kejadian yang telah terjadi di Sawah Lawe Kayu Pasak, Kecamatan Pelembayan ini. Nah, di saat kami berjalan di lokasi ini teman-teman, itu tanah lumpur yang diinjak itu masih lunak, masih terasa begitu dalam. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hantaman daripada kayu-kayu gelondongan dan juga batu-batu besar, lumpur yang memperak-perandakan perumahan penduduk di sini, sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di sini menjadikan kesedihan yang mendalam, memperak-perandakan perumahan. Seperti itu teman. Dan ini adalah ruas jalan Pelembayan menuju lintas Lubuk-Basung Pasaman. Jadi di sini rumah-rumah sudah hancur, karena di daerah ini sebelumnya terdapat di kiri kanan jalan ini adalah rumah yang berjejer. Sekarang hanya bisa kita lihat beberapa rumah puing-puing yang tertinggal. Dan di sini di tempat kami berdiri ini juga dulunya adalah rumah, namun sekarang sudah hancur, berantakan. Nah, di sepanjang jalan ini sampai di rumah yang ujung di sana itu adalah rumah penduduk, tapi sekarang sudah tinggal endapan lumpur yang meninggalkan kesan duka yang mendalam. Nah, di sini juga bisa kita lihat itu adalah sebuah rumah permanen, rumah beton yang juga ambruk. Dasarnya air bandang yang menimpa, yang menghantam perumahan penduduk di sini. Jadi kami yang berada di sini sangat merasakan pilu yang sangat mendalam dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang bertempat tinggal di sini. Tentunya tiada lain yang bisa kita berikan pada saat ini hanyalah ucapan doa, semoga saja saudara-saudara kita yang tertinggal bisa tabah menghadapi masalah musibah ini. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin menjadi korban bencana ini, semua amal kebaikannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lihat sudah ada beberapa tulisan-tulisan. Mungkin ini nantinya akan dilakukan rehab atau perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita melihat sebuah mobil yang sudah ringsek. Itu juga adalah mobil yang terseret oleh longsoran yang terjadi.
Dan ini juga puing rumah yang hancur berantakan, yang terkena dampak dari banjir bandang yang terjadi di Sawalaweh, Kayu Pasak, Kecamatan Pelembayan. Ya, pada saat ini adalah Barat telah mulai melakukan pembersihan, yaitu bahan-bahan material yang terbawa longsor. Jadi telah lakukan pembersihan guna supaya lokasi ini mungkin bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, karena di sini memang sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada beberapa kayu gelondongan, kemudian batu-batu seperti tadi kita lihat, banyak sekali batu-batu besar yang menimpa. Nah, itu di situ juga bisa kita lihat di daerah yang di ujung itu batu-batu besar yang bertumpuk. Itu adalah sebuah batu tersebut yang terbawa oleh arus air, kemudian menghantam pemukiman masyarakat dan membuat hancurnya rumah-rumah yang terdapat di sini. Ya, mungkin kalau di saat kita berada di sini adalah suatu hal yang sangat memilukan, suatu hal yang sangat menyedihkan yang terjadi di sini. Tetapi ada suatu keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada sebuah masjid yang selamat dan sampai saat ini masih berdiri kokoh dan dimanfaatkan, masih bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang mungkin ingin menyampaikan rasa berlasungkawa pada saat ini masih bisa dipergunakan untuk sarana ibadah. Dan nanti di sini kita juga akan bisa, mungkin teman-teman lihat lebih luas, karena nanti kita akan pergunakan drone untuk memantau daerah sekitar di sini. Dan ya, kalau memang ini bukanlah kehendak Allah, bisa teman-teman lihat kayu-kayu gelondongan yang sebesar ini lewat di depan masjid, dan kemudian air melakukan pembelokan agar tidak menghantam masjid yang terdapat di Sawalaweh, Kayu Pasak pada saat ini. Ya, kalau kita lihat dari pantauan udara melalui drone, seperti inilah kondisi masjid yang tersisa di daerah Sawalaweh ini. Di kiri dan kanan, bahkan di depan masjid itu jelas terlihat bekas hantaman dari air yang mengalir sangat dahsyat sekali. Namun sebuah masjid dan balai adat masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu dari sebuah tragedi ini. Mungkin di sini bisa kita ambil hikmahnya barangkali. Ya, kami tengah berbincang-bincang dengan ibu ini dan noni ini tentang kejadian yang menimpa di Sawalaweh di Jorong Kayu Pasak. Nih, kejadiannya jam berapa kira-kira itu nih kejadiannya? Setengah 6 kurang 5. Setengah 6 kurang 5 aja. Jadi waktu itu berarti jam setengah 6 kurang 5. Berarti warga senang di rumah berarti Warga ini. senang di rumah sadonya. Warga senang di rumah sadonya. Sebenarnya ada mandanguang saya ada sebelum ini ada. Ya, berarti ada semacam bunyi-bunyian lah tibunya nih. Cuma awak kan tak tahu kalau itu kalau do. Iya. Ada enggak misalnya dari warga dari Kota Alam ataupun misalnya yang main bon kemarin? Ada yang main bon di tepi Labuan Pak. Cuma orang tak percaya. Soalnya di situ tak pernah kalau do Pak. Ada yang main bon. Kira-kira nih bara rumah yang perkiraannya bara rumahnya di korban berapa rumah? Yang di sekitar Siko Pak, Iya. lebih 100 rumah. Lebih dari rumahnya. Dia seperti rumah yang Kalau yang korban yang meninggal 80-an. 80-an. Itu lah sobok sedot ini. Alun bersebut Bara orang udah yang sobok ini. Tapi seketek lah yang alun bersebutnya Pak. Yang di atas itu ada 3 beranak yang alun bersebut oleh Pak. Kau yang mah yang di atas Pak. Yang di belakang 2 beranak. Riko lah bersebut petang. Berarti petang masih ada sobok yang petang. Masih ada petang 2 beranak petang. Yang ini rumahnya di sebelah tangan dia Pak. Iya, dari di mana sobok ini? Tidak tahu, adalah diumumkan dari Masjid Padang. Oh iya, berarti mau waktu itu mungkin apa sobok ini cuma dibawa di otopsi ke Padang. Wajah kan dikenali Pak Bantu. Iya. Jadi di otopsi ke Padang. Iyalah nih, terima kasih banyak
Semoga saja bencana yang terjadi di Kampung Wako ikutlah merupakan yang terakhir dan tidak terulang, dan tapi kita tetap berharap kepada keluarga yang dapat musibah, yang dapat bencana tabah, dan kemudian kepada warga kita yang mungkin telah jadi korban, semoga saja dosanya diampuni dan ditempatkan di surganya Allah. Terima kasih banyak Mak. Ya, pada saat ini ada donatur yang datang menemui masyarakat. Jadi masyarakat terdampak ini diberi bantuan. Jadi masyarakat di sini sudah ya tentunya sangat mengharapkan sekali uluran tangan daripada para donatur. Ya teman-teman semua, inilah sebuah masjid yang selamat sebagai saksi bisu tragedi yang terjadi di Sawalaweh, Jorong Kayu Pasak, dan semoga saja ini bisa menjadikan atau kita ambil hikmah yang sangat mendalam, dan kita bisa menjadikan introspeksi diri dan selalu waspada, selalu dekat dengan alam, dekat dengan pencipta alam, agar kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan juga cobaan daripada Tuhan tentunya. Baik teman-teman, sekarang coba kita telusuri, kita lihat lebih luas dari pantauan udara bagaimana kondisi terakhir Kayu Pasak atau daerah Sawalaweh Kayu Pasak ini. Ya kira-kira beginilah teman-teman, kalau mungkin ya teman-teman yang ataupun juga warga Salarehaya cukup tahu di sini adalah tempat perumahan yang sangat padat, kiri kanan jalan, dan sekarang hanya tinggal kenangan dan luka yang mendalam kita rasakan karena rumah-rumah tersebut telah berganti dengan endapan lumpur dan juga berganti dengan tumpukan-tumpukan material batu, kayu-kayuan yang terbawa oleh banjir bandang yang terjadi di daerah ini. Dan kalau kita lihat di sini dari sumber ini air yang mengalir yang begitu deras, kemudian menyasar tempat-tempat yang bisa dilalui oleh air. Nah, inilah yang menimbulkan bencana yang terjadi di sini. Ya teman-teman, kalau kita lihat dan kita juga menanyakan informasi-informasi dari masyarakat, sebetulnya di sini aliran sungainya tidak begitu besar, tetapi karena kejadian ini ada genangan air di hulu, tiba-tiba ambruk ya, longsoran yang menutupi air tersebut, dan air bah yang datang begitu cepat. Bahkan kesaksian dari masyarakat tadi itu bagaikan bunyi pesawat tempur, sehingga masyarakat tidak menyangka kalau itu adalah air bah ataupun banjir bandang. Masyarakat ini menyangka itu adalah suara pesawat, jadi mereka tetap melihat ke arah langit atau angkasa, mencari-cari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tetapi ternyata itu bukan pesawat, tetapi adalah bunyi air dan campuran material yang dibawa dari hulu. Dan di sini juga kita lihat begitu melebar, di sini sudah tidak beraturan, air yang mengalir itu sudah tidak beraturan, melebar dan menghantam rumah-rumah yang ada di sini.
karena begitu besarnya, begitu tingginya debit air yang ada, jadi meluap kiri kanan di aliran sungai sehingga meluluhlantakkan pemukiman penduduk yang ada di sini. Ini sangat jelas sekali kita lihat sebetulnya sepanjang jalan Koto Alam sampai Kayu Pasak ini adalah rumah kiri kanan yang sangat padat ya seperti ini, sehingga banyak sekali menimbulkan korban jiwa yang terjadi di peristiwa bencana yang menimpa saudara kita yang berada di daerah Sawalawe Kayu Pasak ini. Ya, coba kita lihat ini mungkin lebih jelas karena kita melakukan melalui pantauan udara. Itu cuman tinggal puing-puing rumah yang tersisa dan juga sebagai saksi bisu saat kejadian yang menimpa. Nah, ini ya sangat jelas sekali memang masih ada beberapa buah rumah yang bisa bertahan, maksud kami tidak ambruk, tetapi dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Dan juga berdasarkan informasi yang sempat kami terima di sini, hampir 95% perumahan penduduk yang ada di sini itu hancur. Dan di sini kita saksikan ini sebelum pasar Kayu Pasak. Jadi sangat di sini airnya sangat bisa kita lihat, yaitu melebar kiri dan kanan puluhan ratusan meter. Jadi tentunya menyapu daerah-daerah pemukiman penduduk yang terdapat di sini. Ya mungkin bisa teman-teman saksikan daerah-daerah yang disapu oleh banjir bandang. Jadi ini adalah Kampung Subarang Ayia. Ya, kalau kita lihat dari kejadian di pasca banjir pada saat ini, ya mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini adalah aliran sungai yang tersisa pada saat ini adalah batu-batu yang besar. Jadi bisa kita bayangkan kalau kami lihat di sini ketinggian dari permukaan air sampai ke dasar sungai itu hampir 30 meter. Jadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya air yang mengalir di daerah ini yang memporak-porandakan. Dan kalau kami juga mendapatkan informasi dari salah seorang bapak-bapak, itu ada sebuah rumah yang di ujung, kemudian juga di sini yang di dekat batu yang besar itu ada beberapa buah rumah yang ada di sana. Dan itu menelan korban sebanyak 9 orang. Jadi sebetulnya di sepanjang aliran sungai ini terdiri dari beberapa buah rumah masyarakat, dan ya sangat ngeri sekali. Dan mungkin ya teman-teman bisa melihat itu ketinggian tebing yang dilintasi oleh air bah. Jadi bisa menjadi hampir 30 meter. Baik, sekarang kami mencoba berbincang-bincang dengan Bapak siapa, Pak? Pak Saf. Bapak Saf. Mungkin kami di sini akan menanyakan kepada Pak Saf bagaimana kondisi sebelum terjadinya banjir bandang yang terjadi di Subarang Ayia. Pak, berarti yang koko dulunya pemukiman ya, Pak? Pemukiman, Pak. Rumah tuh, Pak. Aku rumah lo di situ, Pak. Apa sih batu gadang tuh rumah? Itu siko rumah lo, Pak. Siko rumah lo. Jadi yang di apa kok? Yang sepanjang aliran Batang Ayia yang iko kini kok itu rumah situ, Pak. Nah, siko rumah lo kok, Pak. Siko rumah lo tiko empe, Pak. Siko rumah.
Sampai buah rumah yang di situ, Pak. Di Singko Pak itu dia Jawa banyak rumah Pak. Yang pas di situ Pak, di tepi jalan tuh rumahnya kadai. Jadi kalau perkiraan berapa rumah yang terbawa di longsor, Pak? Berapa satu? Kilo Mana? sekitar 10 rumah lah Pak. 10 Iya, buah. Pak. Lebih ya. Lebih dari 10 buah rumah, Pak. Kira-kira yang jadi korban Korban yang selama siang. Yang selamai Ada yang patah tuh ada nomor ini yang nama bisa kejadian itu ada enggak tanda-tandanya atau tidak ada Pak. nggak ada. Nolnya langsung praktisnya langsung namanya spontannya Pak. Iya. Atau bisa terangga bunyi atau apa? Yang ada Nah, no, Pak pas kejadian itu mulai ini lepasnya mendaki kan baru tidak tahu. Oh, jadi kalau perkiraan Pak sumber airnya kok bisa sampai mau itu kadangnya Pak kira-kira Pak. Itu yang orang tua itu Pak. Nah, yang orang tua itu jadi ayah kota Serampang. Jadi tak ganang lah dulu menanau kan, baru lepeh. Apas lepeh itulah kadang. Oh jadi ayah kok sempat takanang dulu di Di Ulu mana? di Ulu. Di Bukit, di daerah Gunung. Tidak pada ada Pak. Satu gunungnya itu Pak. Belajar itu gunung. Jadi Buki apa namanya itu Pak yang dia nonton? Bukitnya Bukit daerah Lananggang, Tandike, Kelurahan Tandike. Kelantan Ke, berarti itulah daerah Nangga, berarti lah 3 kota Sulungkang. Lah, tadi gua kata. Jadi ayah kok sempat tutui di Buki itu, akhirnya tadi yang manuki ayah saluran ayah tadi itu mandanau tenggonya nak tahan lebih kan. Baru mangkonya ayah kok takut kuah banyak kadangnya. Dalam skala kadangnya Pak. ya. Ya, Pak, terima kasih wawancara, semoga saja kejadian yang kini kok bisa awak ambil hikmahnya dan kepada saudara-saudara awak yang lah jadi korban mungkin semoga bisa diampuni dan bisa mendapat tempat yang sebaik-baiknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, teman-teman semua, kita mencoba untuk menelusuri aliran sungai yang terdapat dari atas daerah Subarang Aya di Kota Alam ini. Sebetulnya kami ingin sekali menelusuri aliran sungai ini sampai ke mendekati hulu, tetapi karena kondisi dari maksud kami karena semakin ke hulu itu semakin menanjak dan tentunya kami di sini ada juga banyak sekali rintangan-rintangan, tapi kami juga akan mencoba memperlihatkan kepada penonton channel Susana Pedesa Indonesia bagaimana sumber air atau awal-awal air ini mengalir. Tetapi kalau kita lihat di sini tempat aliran airnya masih menyempit, tidak melebar seperti tadi yang terdapat di daerah Sawalawai Kayu Pasak. Ya mungkin ini adalah hal yang wajar karena mungkin di awal baru terjadi dan kemudian banyak pohon-pohon tumbang, begitu juga material-material tanah, batu yang terbawa arus. Jadi wajar saja kalau makin ke bawah makin melebar. Dan di sini juga kita lihat ada satu buah rumah yang juga hancur. Seperti disampaikan Bapak tadi, ini dah merupakan di kiri dan kanan sungai ini banyak sekali rumah. Jadi sekarang semua itu sudah tidak bisa lagi kita lihat, hanya puing-puing batu, puing rumah dan tersisa batu-batu yang besar. Kemudian juga bisa kita lihat di sini juga areal persawahan, sawah juga
hancur. Jadi sangat memperandakan daerah ini. Di saat kejadian tuh awak di mana berdua? Awak nak di Sikor, Oh, nak awak Sikor. di Padang Petang dan juga yang di rumahnya Pak itu rumahnya Oh, rumah di situ. Oke, jadi waktu pas kejadian tuh kan ya jam sampai sore. Jam sampai sore pas kejadian tuh aduh enggak tarang bunyi-bunyi itu misalnya bunyi. bunyi-bunyi teledor ada. Aneh. Pas itu Wak di Muko pas kakak pasar mengambil pipi. Tuh ndak nak mai di do tuh minta dihengkol ke ibu. Ibu tiba di pintu, tak dengar bunyi ayah tuh. Nih, berarti ibu Salamai. Berarti yang ada enggak yang keluarga awak yang enggak? Lai ini awak oma ande semua adik awak Pak. Lawas sobo. Alah. Yalah pokoknya tetap tabah. Mungkin itulah janjiannya kan, janjiannya mau itu. Yang penting awak ikhlaskan, awak doakan, kirimkan Al-Fatihah untuk keluarga awak. Terima kasih. Ya mungkin bagi pemirsa kami yang belum tahu ya, barangkali daerah Subarang Aye ini adalah simpang dari Koto Alam, jalannya menuju Sitalang, Batu Kambiang, kemudian ke Lubuk Basung. Jadi di sini inilah simpang ke Batu Kambiang, Sitalang, Batu Kambiang, dan di sini dulu memang ada sebuah jembatan karena memang dulunya di sini adalah aliran sungai, memang ada sungai. Jadi biasa disebut ini adalah simpang Batu Kambiang ya. Kalau di simpang Koto Alam ini mungkin daerah-daerah yang lain atau warga-warga menyebutnya adalah simpang Batu Kambiang. Dan juga sekarang masih bisa kita lihat para relawan masih banyak yang berada di daerah ini membantu membersihkan rumah-rumah penduduk yang masih bisa diselamatkan, kemudian membersihkan tempat-tempat ibadah dan seperti masjid, begitu juga membantu membersihkan kayu-kayuan yang berserakan, sehingga nanti mungkin daerah ini apakah juga dijadikan tempat dibangun kembali atau malah ini dilakukan renovasi dan segala macamnya. Mungkin demikian saja video kali ini. Semoga saja semua bisa kita ambil hikmahnya, bisa menjadikan kita introspeksi diri, dan tetap kita berdoa kepada keluarga yang ditimpa musibah, tetap tabah. Dan bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban di sini dapat ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diterima amal ibadahnya, dan tenang di alam sana. Demikian saja, sampai jumpa dengan video-video kami berikutnya. Tetap ikuti channel Suasana Pedesaan Indonesia, dan tentunya dukungan daripada penonton semua sangat kami harapkan demi perkembangan channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.